Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk melaksanakan puasa full ya 30 hari. Mudah-mudahan niscaya Allah memberikan anugerah yang paling mulia di bulan suci ini dan kita semua bisa melaksanakannya dengan sebaik-baik mungkin. Tahilap salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para keluarganya, dan mudah-mudahan kita semua tergolongkan umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Telkom yang saya cintai dan saya hormati, di sini saya akan membahas tentang adab-adab bertamu. Sesuai dengan Al-Quran yang berdauh, Hal ataka haditsu dhaif Ibrahim al-mukramin, yang artinya wallahu a'lam. Hal ataka, dan apakah datang haditsu dhaif Ibrahim, kisah tamunya Nabi Ibrahim al-mukramin, Kang, yang dimuliakan. Siapa Nabi Ibrahim? Iddakhalu alaihi, ketika masuk tamunya itu ke rumahnya Nabi Ibrahim, faqalu, maka berkata tamu itu kepada Nabi Ibrahim, salaman, mengucapkan salam. Qala salamun qaumun mukramun, salam bagi keluarga kaum yang tidak saya ketahui, kata Nabi Ibrahim itu. Qala, berkata Nabi Ibrahim, salamun qaumun mukramun. Nah, itu deh. Maksudnya gimana? Nabi Ibrahim kedatangan tamu yang dia tidak kenal. Ya. Ini adab-adaban bertamu. Ya. Bertamu kepada, ada yang bertamu kepada Nabi Ibrahim di sini teh. Maksudnya ada yang masuk ke Nabi Ibrahim bertamu bertamu kepada Nabi Ibrahim. Kita di sini adab-adab bertamu, bagaimana kita melaksanakan kalau kita bertamu kepada seseorang gitu kan. Apakah mau di dalam konteks resepsi atau gimana lah gak tahu ya, atau kita datang menemui saudara kita yang jauh gitu. Adab-adabannya kita harus gimana gitu kan, dan bagaimana yang ditamuannya gitu, yang kita datangi itu kan. Ada jadi dua orang ya di sini, ada yang ditamuin dan ada yang bertamu ya. Kalau di sini kita dicontohin dalam Al-Quran, hal ataka haditsu Ibrahim al-mukramin iddakhulu alaihi faqalu salama, ketika datang kepada Nabi Ibrahim seorang tamu, seorang kaum kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim juga nggak tahu itu siapa gitu kan. Iddakhalu alaihi qalu salama. Qala salamun qaumun mukramun, maka menjawablah Nabi Ibrahim kepada kaum yang datang itu mengucapkan salam. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ajlin samin. Kemudian Nabi Ibrahim bergegaslah kepada ahlinya, kepada keluarganya. Untuk apa? Untuk menyiapkan hidangan untuk menjamu kepada yang datang itu.
faqarraba bihi ilaihim qalu ala ta'kulun. Maka lalu faqarraba ilaihim, dan Nabi Ibrahim datang kepada tamu itu. Qala ala ta'kulun, kenapa kalian tidak memakan makanan yang telah kami sediakan, gitu kan? Maksudnya di sini kita kalau kita bertamu, beradab bertamu itu kita harus datang itu sesuai dengan undangan. Kalau kita nggak ini, nggak apa-apa. Ada hadis Nabi SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka janganlah dia menyia-nyiakan menyakiti tetangganya. Terus, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, janganlah, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dua berkata yang baik-baik, atau kalau tidak berbisa berbicara baik, maka diamlah, gitu kata Kanjeng Nabi ya. Maksudnya gimana? Kita fokuskan kepada yang memuliakan tamu ya. Ketika datang seorang yang bertamu kepada kita, kita harus gimana nih, gitu kan? Apakah kita harus diam aja, atau kita harus menyediakan apa, gitu kan? Nah, maka ada adab-adabnya ya, adab-adab bertamu itu. Di antaranya itu menyambut ajakan atau undangan resepsi. Maksudnya gimana? Kita diundang ke pertemuan atau diundang ke pernikahan ya. Hukumnya gimana kita ini, gitu ta? Hukumnya kita untuk datang ke resepsi itu gimana ya? Ada hadis Rasulullah SAW, kewajiban seorang muslim atas muslim lainnya ada 6 ya. 1, menjawab salam. Ketika ada orang yang mengucapkan kepada kita salam, oh ya, nah itulah bahasa Sunda itu. Ya Sundaan ada pacaretot banyak sekediknya. Kita apabila ada orang yang mengucapkan kepada kita salam, ya waya, nah, kita harus menjawab salam dalam keadaan apapun. Ada kan, bahkan malam saya mengaji kitab tentang bab haji, ketika kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik talbiyah, ada yang mengucapkan salam, kita harus menjawabnya dulu, gitu kan. Baru lanjut lagi talbiyah, itu dalam konteks umroh, gitu kan. Apalagi kita sehari-hari tidak ada yang mengganggu kita ya wajahnya. Ketika ada yang mengucapkan salam, kita wajib menjawabnya. Terus mengunjungi orang yang sakit, tuh kan, mengunjungi orang yang sakit. Ketika ada teman kita, saudara kita yang lagi sakit, kita harus menjenguknya ya. Jangan, kalau biasanya gitu orang itu ada dalam finansial, saya nggak punya, saya ini, jangan ya. Harus kita, walaupun itu kebiasaan adat Sunda atau adat orang Indonesia itu harus membawa sesuatu, gitu kan. Biasanya gitu yang diberatkan itu. Padahal mah kita yang kalau ada saudara yang kita yang lagi sedang sakit, kita mengunjunginya, itu teh mengeratkan persaudaraan ya. Apabila nggak tahu kan orang yang sakit itu apa umurnya, gitu kan, tapi ketika kita udah bertemu, kita meminta maaf, itu kan lebih gitu kan. Dosa apabila kita mempunyai dosa kepada orang yang sakit itu ya. Yang ketiganya, menyambut undangan yang tadi nanti dibahas ya secara mendetailnya. Yang keempatnya, mengantar jenazah. Yang kelima, yang mengantar jenazah apabila kita saudara kita atau tetangga kita yang meninggal, kita harus mengantarkan jenazah itu ya. Mengantarkan jenazah, mengurusnya jenazah itu dalam fikih ada diatur ya. Kewajiban muslim ketika ada yang meninggal ya. Di antaranya itu mengkafani, memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan ya. Nah itu 4 ya yang mengantarkan jenazah itu. Nah, setiap orang yang bisa melaksanakan satu aja
itu dibayarnya satu mud ya, mud emas yang wah kalau dibandingkan dengan ini mah pasti lebih besar gitu ya. Dan menjawab ucapan yang bersin. Nah, itu apabila saudara kita lagi kumpul-kumpul ada yang bersin, ya, nah jawabnya haciu alhamdulillah yang bersinnya, yang kalau yang itunya yang mendengarnya yarhamukallah. Yang bersinnya juga lagi menjawab lagi yusbi kumullah gitu ta. Syarat-syarat yang bertamu menurut Syekh Muhammad bin Al-Utsmani ada syarat-syaratnya ya. Ketika kita di kata Kanjeng Rasul, "Idza da'a ahadukum falyajib fa in kana shaiman falyusal wa in kana muftiran falyut'am." Ada dawuhan Kanjeng Rasul gitu. Ketika kita diundang ke seseorang falyajib, maka kita wajib mendatangi undangan itu. Fa in kana maka apabila kita lagi puasa, fal yusol, maksud fal yusol itu di sini adalah mendoakannya, ya, mendoakan. Kan kita lagi puasa, masa kita makan gitu kan? Tadi di dalam kita melaksanakan puasa, kalau kita puasa wajib, nggak boleh batal, ya. Tapi kalau kita puasa sunat, disunatkan kita membatalkan puasanya, ya. Kalau kita lagi puasa sunat, misalkan kita lagi puasa Senin Kemis, ada undangan hari Seninnya atau hari Kemisnya, undangan pernikahan. Nah, kita harus mendatanginya gitu kan. Kalau undangan pernikahan diwajibkan kita mendatanginya. Kenapa? Kalau undangan pernikahan, karena kalau undangan pernikahan kenapa kita wajib mendatanginya itu karena undangan pernikahan itu untuk menghapus fitnah. Kenapa harus fitnah segala Pak Ustaz? Kan ya gitu suka bertanya. Karena kalau orang itu berdua-duaan, kita nggak tahu apakah dia sudah menikah atau tidaknya, kan timbulnya bahkan fitnah. Nah, ketika maka disunatkan kita mengundang orang untuk melaksanakan resepsi itu supaya menghapus fitnah bahwa orang itu udah menikah gitu ya. Kalau nggak ada perundangan, nggak tahu kan nanti digerebek bahaya kan gitu ya. Nah, terus apabila ada syaratnya tertentunya kata Syekh Al-Utsaimin ya. Salah satunya tadi teh ada orang yang kita tahu bahwa orang itu pekerjaannya itu di tempat yang haram. Nah, orang itu ngundang kepada kita. Kita harus gimana nih? Dan orang itu yang mengundang kita. Tapi tahu itu teh bahwa orang itu satu tukang gasab, gasab itu nyolong, terus tukang mabok, tukang gimana. Apakah kita harus datang ke undangan itu? Nah, jawabannya tidak perlu. Karena apa? Kita ditakutkan di dalam acara itu ada khomernya, ada perbuatan-perbuatan yang dolim gitu, yang dosa ya. Nah, kita tidak boleh untuk mendatanginya itu ya. Tadi wa ingkana mubtaran fal yut'am. Mangkalamun anjeun, mangkalamun yang diundangi itu buka atau tidak melaksanakan puasa sunat, maka fal yut'am, maka berundang mencicipi masakan yang sudah disediakan. Kasihan atunya orang yang mengundang kita udah capek-capek dari pagi, itu teh persiapannya itu hampir 1 minggu lebih gitu ya kalau ada pernikahan tehnya. Nah, terus udah dipasak, udah disiapkan masakannya, kita tidak mencicipinya. Nah, itu gak enak gitu ya kalau itu mah kata ini mah ya gak enak ya gitu udah. Terus ada yang keduanya, memuliakan tamu hukumnya wajib. Dalam hadis Nabi SAW, bertamu itu selama 3 hari dan jaiznya siang dan malam. Dan tidaklah dihalalkan bagi seorang muslim berdiam di sisi saudaranya hingga dia berbuat dosa kepadanya. Nah, para sahabat bertanya,
Ya Rasulullah, bagaimanakah dia berbuat dosa kepadanya itu teh? Dia berdiam di sisinya dan tidak ada sesuatu pun untuknya yang bisa dia jamu dengannya. Maksudnya gini, memuliakan tamu hukumnya wajib, tapi tamunya itu harus punya adab, ya, punya adab-adaban. Masa kita bertamu lebih dari 3 hari gitu kan? Takutnya apa? Takutnya kita diomongin sama orang yang punya rumah gitu kan? Masa takut satu itu. Yang keduanya kita merepotkan yang punya rumah gitu kan? Merepotkan yang punya rumah, maka disunatkan atau di ini kan 3 hari lah, 3 hari maksimalnya kita bertamu kepada seseorang itu 3 hari, ya 3 hari, udah 3 hari ya takut pikiran kalau lebih dari 4 hari atau seminggu, takutnya kan yang punya rumah nggak punya apa-apa untuk kita makan, raku kita jadi beban orang lain gitu kan, nggak boleh ya. Jadi harus kalau saat bertamu itu punya kesopanan ya, jangan seenaknya kita ya, harus tahu adab-adabannya. Makanya jangan, kalau emang harus kita memuliakan tamu, tapi tamunya juga gitu kan, ada tamu, ada yang punya rumah, yang tamunya juga punya adab lah, jangan sewenang-wenang untuk diem jadi pelarian ya, pelarian jangan ya. Nah, yang ketiga, disenangi menyambut para tamu. Ketika ada tamu yang datang kepada kita, kita mengundang orang ke pertemuan atau ke resepsi kita. Nah, disarankan atau ini kan disenangi menyambut orang para tamu itu, kitanya menyambut kedatangan tamunya. Jangan dibiarin tamu teh ya datang nggak jika tahu arah gitu kan, diem kamu teh luak liek tepugu tepugu itu kudu ka mana cenah, kudu ka mana heula mencek kita harus kemana dulu ini teh kan, apakah kita harus mengisi daftar tamu, apa kita harus makan dulu, apalagi kalau resepsi pernikahannya dipoto, wah cari cing we narangtung ya, dipoto heula cenah, wah lamanya. Nah, seharusnya jadi ada orang yang pihak keluarga kita yang menyambut tamu, yang pihak yang diundang itu tahu kepada yang ditugasan untuk menyambut tamunya. Kalau yang punya hajat ya mungkinnya menyambut tamu di depannya, pasti di depan di ruangan tertentunya. Nah, yang kita ada orang petugasnya. Jadi ketika kita melaksanakan resepsi itu harus terlibat semua keluarganya. Jangan kita yang mengundang, kita harus kompak semua keluarganya, apalagi pernikahan itu wah banyak sekali persoalan-persoalan yang harus dipecahkan oleh keluarganya. Ucapan tamu pada gini. Yang keempat, ucapan tamu apabila dia diikuti seorang yang tidak diundang. Maksudnya gini, ada cek orang mah orang misterius yang ikut kepada undangan kita gitu kan. Kita mengundang keluarganya itu 4, ternyata yang datangnya itu 5 atau 6. Nah, yang bertamu itu harus gimana ngomongnya kepada yang punya hajatnya gitu kan. Ya, di sini dicontohkan oleh hadis An Abi Mas'ud Al-Ansari qala da'a rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu lahu khamsatan fata fa fa fataba'ahum rajulun falamma balagha al-baba qala an-nabi sallallahu alaihi inna hadza ittaba'na fa in syi'ta in ta'addana lahu wa in syi'ta raja'a qala bal adzana lahu ya Rasulullah. Maksudnya gini, Rasulullah diundang oleh seorang laki-laki dan untuk menghadiri jamuan makan. Tapi yang mengundangnya itu teh jadi 5 orang. Ya Rasulullah, kami mengundang Anda untuk bertemu atau makan-makan di rumah kami, tapi saya membatasi orang yang datang, yaitu cuma 5 orang. Ketika Rasulullah di jalan, fataba'ahum rajulun, bahanya fataba'a mangka mengikuti kepada yang 5 itu siapa rajulun, bahwa kan yang Rasulullah nggak tahu
Jual datang-datang jauh ikut tuh sana. Aduh, kemana sana? Palama balago al-baba, maka ketika sampai ke pintu, lawang pintu, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, nah, kalau yang Nabi minta izin kepada yang punya rumah. Fa in syita in ta'adzana lahu wa in syita raja'a. Nah, gimana? Iya, ayat tamu. Saya teh mengundang 5 orang, tapi ini di jalan ada yang ikut kepada saya. Kita harus gimana nih, kata Kanjeng Rasul. Nah, minta izinlah kepada yang punya rumah. Ya, apakah mau diizinin atau enggak? Kalau diizinin, dia boleh masuk. Kalau enggak, dia tidak boleh masuk. Nah, maksudnya di mana? Ketika kita diundang kepada resepsi, apakah biasanya lamun di komplek-komplek mah tahlil ya tanya. Tahlil dengan 10 orang biasanya gitu kan. Baik aya nu ngiringan, aya ikut kepada kita lebih daripada 10 orang. Nah, si ustadznya berkumanya minta izin kepada yang punya hajat. Apakah boleh nggak masuk ini orang atau nggak boleh? Kalau diizinin ya boleh masuk. Kalau nggak ya payahna kudu balik deui namanya temenang gitu. Yang selanjutnya yang kelima, berlebih-lebihan dalam menjamu tamu. Nah, di sini kita jangan berlebih-lebihan, itu maksudnya gimana? Jangan kita melebih-lebihi kekuatan atau kemampuan kita untuk menjamu tamu gitu ta. Karena berlebihan-lebihan itu dilarang oleh agama gitu kan. Ketika ya, ada tamu 2 orang atau 3 orang kepada kita yang datang, jangan hampir 10 orang kita membuat makanannya, nah gitunya, karena nanti si makanan itu nggak kemakan gitu kan, maksudnya gitu. Jadi tasyanan ya teh berlebihannya dilarang oleh agamanya. Yang keenam, masuk dengan izin dan beranjak pulang setelah selesainya. Maksudnya gimana masuk dengan izin teh? Kita bertamu kepada seseorang, kita mempunyai undangan yang resmi gitu kan. Undangan yang resmi. Jangan ketika kita bertamu kepada orang, kita nggak diundang tapi kita masuk ke undangan itu. Kalau ala santri, membawa santri gitu, wah, kayak amplop kosong, ada orang asup lah, orang mempeng ayah, anu, hajat, senang, nggak boleh ya. Biasanya gitunya, bayarlah 1.000 lah, senang gitu. Biasalah 1.000 ewang ya sana, nggak boleh ya. Itu makanan yang kita makan itu haram hukumnya. Kalau kita nggak ada undangan yang resmi. Kalau kita diundang sama sohibul hajatnya, payahna kita harus mempunyai izin yang benar gitu kan, dan beranjak pulang setelah selesai. Maksudnya gimana? Ada hadis gini ya. Wahai orang-orang yang beriman, kata Kanjeng Rasul, yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah Nabi kecuali lain hadis itu kan ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an surat Al-Ahzab yang artinya gini. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah Nabi kecuali setelah kalian diizinkan untuk memasuki mencicipi makanan tanpa menunggu-nunggu waktu makan. Akan tetapi apabila telah diundang, maka masuklah. Dan apabila kalian telah makan, segeralah kalian beranjak pergi tanpa berlama-lama berbincang. Nah, ya, ayat Al-Quran Al-Ahzab ayat 53. Maksudnya, ketika seseorang yang beriman langsung masuk ke rumah Kanjeng Rasul, ya, kita harus meminta izin dulu kepada Kanjeng Rasul, apakah diizinkan atau tidak. Kalau di resepsi, yaitu ada undangan untuk kita khusus gitu ya. Kalau tidak ada undangan, ya nggak apa-apa, jangan masuk gitu ya. Cuek aja, lewat aja. Kalau ada undangan untuk masuk, kita wajib untuk menghadirinya, dan maksudnya iya teh masuk dengan izin dan beranjak pulang. Nah, masuk dengan izin, nah diizinkan untuk masuk ya kita masuk kan. Nah, setelah kita mencicipi makanannya, apa yang kita harus lakukan gitu kan? Setelah selesai kita berbincang-bincang atau udah makan, ya biasanya orang Sunda makan melepas rindu ya, melepas rindu ya. Biasanya
orang yang jarang datang atau jarang kita ketemu, biasanya ketemulah di resepsi itunya, di acara pernikahan itu. Kalau secara sengaja kita mengundang orang itu, kita susah gitu kan. Tapi jangan keterlaluan. Apakah kita melepas rindu kepada teman kita atau saudara kita, ya? Ya udah selesai. Takutnya apa gimana? Takutnya ketika kita berdiam lama di acara itu, takutnya mengganggu tamu yang akan datang lagi gitu dah, ya. Takutnya ketika kita terus diam di acara itu, takutnya ada orang yang ingin bertamu, ya, mengganggu terhadap orang yang akan datang. Jadi silih ganti bahasa namanya, udah makan ya udah gitu kan. Terus apalagi mendahulukan yang lebih tua. Maksudnya gimana mendahulukan yang lebih tua? Itu kesopanan, ya. Kesopanan kita dalam resepsinya. Apabila ada orang tua yang pingin kita makan, ya Pak ya. Nah, kita yang lebih muda ya lebih duluan dan dahulukan orang tua itu, ya. Dahulukan orang tua itu supaya takutnya kan kepunya tenaga ya gitu, udah makan udah dulu kan diem enak gitu kan. Nah, terus yang selanjutnya doa. Ketika kita bertamu, maka kita harus mengucapkan atau mendoakan orang yang kita temui atau kita datangi, ya. Nah, maksudnya kumaha doana teh cenah. Allahumma ghfir lahum warhamhum wabarikhum fima razaqtahum. Nah, itu. Ketika kita bertemu, kita selesai dalam resepsi itu, nah kita sebaiknya kita berdoakannya gitu. Apa doanya? Allahumma ghfir lahum warhamhum wabarik lahum fima razaqtahum. Yang maksudnya, ya Allah, Allahumma ghfir, moga Gusti mengampuni lahum kepada mereka, warhamhum lan menyayangi mereka, wabarik lan memberi berkah lahum kepada mereka, fima dina perkara razaqtahum yang memberikan rizki kepada mereka. Yang kesembilan, disenangi keluar bersama tamu hingga ke pintu keluar. Maksudnya gimana? Ketika ada tamu yang datang kepada kita, nah, sebaiknya ketika pulang itu kita membaringinya gitu, nganterkeun nganterkeun pulangna gitu, ucapkan hatur nuhun atau ucapkan terima kasih atas kedatangan mereka terhadap undangan yang kita telah sebar kepada mereka, ya. Dan ketika kita itu adab-adabannya gitu, ya, kita harus berterima kasih kepada orang yang telah menghadiri acara kita. Nah, cukup mungkin dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dari 30 menit mungkin ini. Udah ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bertamu, kita harus punya adab. Kita kita orang yang mempunyai hajat, kita punya adab gitu lah. Mudah-mudahan berkah semuanya dalam berkah puasa ini. Mudah-mudahan kita dikuatkan dan kita bisa dilancarkan dalam segalanya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.